penting kita mengetahui tentang perkawinan Nabi dengan banyak perempuan setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid, istri yang amat sangat dicintainya. Seluruh perkawinan itu terjadi dalam masa peperangan. Meskipun demikian, kita tidak boleh menganggap Islam itu adalah pro dengan peperangan. Dalam seluruh ajarannya, Islam itu justru pro pada perdamaian. Selama 23 tahun Nabi berdakwah, 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah, hanya 80 hari terjadi peperangan. Jadi peperangan Nabi yang banyak itu kalau di jumlah seluruh harinya itu tidak lebih dari 80 hari. Jadi nggak sampai 3 bulan. Akan tetapi peperangan yang terjadi selama tidak sampai 3 bulan ini selalu dibesar-besarkan. Dan seolah-olah Rasulullah itu menjalankan atau mendakwahkan Islam itu dengan cara-cara kekerasan. Faktanya tidaklah demikian. Nabi adalah orang yang sangat pro perdamaian. Dalam banyak ajarannya, beliau memilih untuk hidup damai ketimbang melakukan kekerasan. Nah, salah satu yang terjadi di dalam kehidupan Rasul itu adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah perang melawan kelompok Yahudi yang mengingkari perdamaian. Seperti kita ketahui bahwa fakta sejarah mengungkapkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau memilih hidup damai bersama berbagai kelompok non-muslim di Madinah. Karena ketika Nabi datang ke Madinah, sudah ada di sana kelompok Yahudi dengan berbagai sektenya, sudah ada kelompok-kelompok paganisme dan kelompok-kelompok agama lainnya. Tetapi Nabi memilih untuk berdamai dengan mereka dengan membuat sebuah perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, dan itu dibuat pada tahun ke-7 Hijriah. Namun setelah perjanjian itu dibuat, kelompok Yahudi ternyata mengkhianati perjanjian tersebut dengan melakukan penyerangan terhadap umat Islam. Lalu Nabi menyiapkan pasukan dan peperangan pun tidak dapat dielakkan, dan peperangan itu terjadi di sebuah tempat yang bernama Khaybar. Itulah sebabnya peperangan itu disebut Perang Khaybar. Pada Perang Khaybar inilah Nabi mengenal Safiyah binti Huyai. Siapakah dia? Dia adalah putri dari Huyai bin Akhtab, kepala suku Yahudi Bani Nadir. Leluhurnya itu bersambung sampai kepada Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi dari keturunan Harun bin Imran, saudara Musa alaihissalam. Ya, jadi kalau kita melihat antara Islam dan Yahudi itu satu keturunannya sebetulnya. Jadi nabi-nabi yang dipercaya dalam agama Yahudi itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kita umat Islam wajib loh meyakini para nabi mereka, karena nabi mereka yang seperti disebutkan dalam Al-Quran, ada disebutkan 25 nabi, itu juga diyakini oleh mereka. Nah, sedangkan ibunya Sofia itu bernama Barra binti Samawal. Dia juga berasal dari bangsawan Yahudi dari Bani Quraidah. Nah, demikian juga pamannya Abu Yasir bin Akhtab, ya, merupakan salah satu pemimpin yang terkenal dalam Bani Nadir. Dan herannya ya, kesemuanya itu adalah musuh bebuyutan Rasulullah sejak Nabi pindah ke Madinah. Jadi mereka itu adalah orang-orang musuh Nabi, sehingga meskipun sudah dibuat perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian damai antara umat Islam dan umat Yahudi di Madinah, mereka tetap yang mengkhianati perjanjian tersebut dan menyatakan perangnya terhadap Nabi, dan terjadilah perang seperti tadi saya ceritakan. Terjadi perang di Khaybar. Itulah yang disebut dengan perang Khaybar, perang antara umat Islam dan umat Yahudi. Nah, Safiyah sebelum menikah dengan Nabi nanti itu telah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Salam bin Miskan, seorang Yahudi yang kemudian bercerai, lalu menikah lagi dengan Kinanah bin Abi Rabi. Nah, menariknya ketika perang Khaybar ini terjadi, umat Yahudi itu mengalami kekalahan yang luar biasa, dan umat Islam bukan hanya memenangkan peperangan tetapi juga memenangkan ghanimah, harta rampasan perang yang begitu besar, ya. Kita tahu bahwa dalam tradisi perang di zaman dahulu itu kalau orang yang kalah perang atau pihak yang kalah perang itu ya terpaksa harus menjadi tawanan perang. Tawanan perang itu artinya budak, ya. Tergantung kepada pihak yang menang apakah dia akan memerdekakan dan sebagainya. Tetapi Nabi kebanyakan itu adalah memberikan kemerdekaan kepada tawanan perang. Beliau tidak memperbudak karena Nabi punya misi untuk melepaskan atau menghapus perbudakan. Jadi mereka itu disuruh untuk memilih untuk menjadi orang merdeka dengan menebus dirinya dan sebagainya.
ataukah mereka disuruh memeluk agama Islam, dan ketika mereka memilih Islam maka mereka pun juga terlepas dari perbudakan, ya seperti itu. Nah, ketika perang usai, beberapa sahabat menyampaikan kepada Nabi bahwa salah satu tawanan perang itu adalah seorang putri dari pemimpin pasukan perang, ya. Ayahnya kalah perang dan melarikan diri, sedangkan suaminya Kinanah bin Rabi itu tewas dalam pertempuran tersebut. Jadi Nabi diceritakan bahwa adalah seorang anak putri dari seorang pemimpin kabilah yang kalah itu menjadi tawanan perang. Lalu Nabi meminta ya Sofia didatangkan kepadanya, dan kepadanya dinyatakan bahwa kamu bebas ya dari tawanan perang. Kamu boleh memilih ya untuk menjadi orang merdeka. Dan kemudian Nabi menawarkan perkawinan dengan Sofia. Hikmah dari perkawinan Nabi dengan Sofia ini adalah untuk menyatakan bahwa Nabi tidak melakukan kekerasannya terhadap tawanan perang. Justru tawanan perang, meskipun dia berasal dari suku Yahudi yang amat sangat membenci Nabi, tetapi Nabi tidak melakukan balas dendam. Nabi malah memberikan penghormatan, memberikan apresiasi ya terhadap suku ini dengan menawarkan perkawinan ya kepada Sofia. Jadi tidak dipaksa juga, tapi disuruh memilih, kamu mau nggak menjadi istri Nabi, kira-kira seperti itu. Dan dia memilih untuk menjadi istri Nabi, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah salah satu hikmah yang dapat kita petik ya dari perkawinan Nabi dengan Sofia yang berasal dari suku Yahudi. Bisa kita lihat juga hikmahnya adalah merupakan iktikat baik Nabi untuk menjalin hubungan damai dengan suku-suku Yahudi ya. Karena dengan mengawini putri seorang pemimpin suku tersebut, itu menunjukkan bahwa Nabi ingin merajut perdamaian dengan suku-suku Yahudi, bukan membalas dendam dan seterusnya.